Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ananda semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu Reza Febrina. Mic-nya tolong dimatikan untuk kekondusifan pembelajaran kita ya. Baiklah, untuk hari ini agar pembelajaran kita lancar, mari kita berdoa terlebih dahulu. Langsung saja Ibu pimpin ya, berdoa menurut kepercayaan masing-masing, dimulai. Baiklah, berdoa selesai. Untuk pembelajaran sekarang berkaitan dengan pembelajaran minggu lalu. Apakah masih ada yang ingat kita belajar tentang apa minggu lalu? Reza, apakah ingat kita belajar apa minggu lalu? Sudah Ibu. Tentang zat makanan dan nutrisi, Bu. Ya, benar ya. Terima kasih Reza. Nah, untuk pembelajaran selanjutnya, setelah dari materi zat makanan dan nutrisi, kita akan mempelajari tentang sistem pencernaan manusia. Berkaitan pula dengan setelah kita mempelajari tentang mengenai zat nutrisi yang bisa diserap oleh tubuh dan apa saja yang bisa dicerna oleh tubuh. Nah, dari hal tersebut kita akan mempelajari untuk materi selanjutnya mengenai sistem pencernaan, yaitu bagaimana cara kita mencerna nutrisi atau zat makanan tadi, yaitu dengan mempelajari materi hari ini, yaitu sistem pencernaan manusia. Sebelum itu, Ibu, apakah Ananda semua telah hadir semuanya? Ada, Bu. Berlian. Belum, Bu. Siapa? Berlian, Bu. Katanya dia nggak bisa masuk, Bu, karena izin sakit. Oh, oke. Nanti Ibu catat ya. Semoga. Ya, dia udah kirim itu, Bu. Surat izinnya sama Ibu. Oke. Baiklah, semoga kesehatan Berlian membaik sehingga bisa kembali lagi berkumpul dengan kita di pembelajaran selanjutnya. Nah, kita udah bahas materi yang akan kita pelajari itu adalah tentang sistem pencernaan manusia. Di sini kita akan membahas 4 pokok pembelajaran, yaitu mengenai yang pertama, organ-organ sistem pencernaan, lalu menganalisis struktur dan fungsi organ sistem pencernaan, kemudian mengurutkan proses pencernaan makanan, dan yang terakhir menyajikan hasil diskusi tentang struktur dan fungsi organ sistem pencernaan. Untuk struktur dan fungsi tadi, Ibu pisahkan saja sehingga IPKG kita hari ini adalah 5 buah. Untuk materi sekarang, izinkan Ibu men-share PPT terlebih dahulu. Sudah terlihatkah Ananda semua? Sudah, Bu. Apakah sekarang dalam keadaan select show? Iya, Bu. Iya, Bu. Iya, Bu. Terima kasih atas tanggapannya. Nah, untuk materi sekarang kita akan membahas tentang sistem pencernaan. Untuk kali ini kita akan memokok pembelajaran kita terhadap 2 buah materi pembelajaran. Yang pertama itu mengenai tentang organ-organ apa saja yang terdapat pada pencernaan, serta proses yang terjadi di dalam organ-organ tersebut. Sebelum itu, untuk Ananda semua diharapkan menjauhkan benda-benda yang tidak penting atau tidak berhubungan dengan materi yang pembelajaran kita kali ini, agar dan dapat Ananda pahami semuanya. Nah, untuk materi pertama mengenai organ pencernaan. Organ pencernaan itu dibagi atas 2,
yaitu yang pertama adalah organ pencernaan utama. Organ pencernaan utama itu adalah organ yang yang terdiri atas saluran pencernaan serta organ aksesoris atau tambahan. Kemudian untuk organ pencernaan tambahan itu adalah organ yang berfungsi untuk membantu saluran pencernaan yang merupakan susunan dari organ berongga usus dalam melakukan kerjanya. Nah, apakah gambar yang ada di slide terlihat di ponsel Ananda semua atau laptop Ananda semua? Terlihat, Bu. Menurut Ananda semua, menurut dari penjelasan Ibu tadi, apakah ada yang bisa menjelaskan atau menyebutkan saja dari contoh-contoh atau organ-organ pencernaan utama menurut dari gambar yang telah Ibu paparkan melalui slide ini? Apakah ada yang ingin memberikan tanggapannya kepada Sukriya? Dipersilakan. Baik, Bu. Terima kasih. Nah, sebelumnya, apakah suara saya terdengar jelas, Bu? Terdengar, Sukri? Baik. Adapun organ-organ pencernaan, sama pada tubuh itu ada lambung, usus halus, sama usus besar, Bu. Benar sekali ya, Sukri. Apakah ada teman-teman Sukriah yang lain yang ingin menambahkan jawaban kepada Rena? Dipersilakan karena sudah raise hand. Izin menambahkan jawaban dari Sukriya tadi, Bu. Silahkan. Organ utamanya itu selain yang disebut Sukriya tadi, ada mulut sama kerongkongan juga, Bu. Benar ya, yang ditambahkan oleh Rena. Kepada Reza, apakah masih ada tambahan? Kalau dari gambar itu Bu, kita bisa amatin ada itu Bu, yang paling ujung paling bawah itu Bu ada anus sama di atasnya ada rektum. Benar ya, yang disebutkan oleh teman-temannya. Jadi, organ pencernaan bagian utama itu terdiri atas saluran pencernaan. Saluran yang pencernaan itu dilalui oleh bahan makanan, dimulai dari yang dijelaskan, yang telah disebutkan oleh Reza, Sukriya, dan Rena tadi, mulai dari mulut, kerongkongan, atau biasa disebut esofagus, nanti masuk dia ke dalam lambung, kemudian usus halus, usus besar, rektum, dan berakhir di anus. Nah, mari kita kembali ke gambar sebelumnya. Apakah ada Ananda semua yang ingin memberikan atau menyatakan pendapatnya mengenai apa-apa saja yang termasuk kepada organ pencernaan tambahan? Jikalau ada, silakan raise hand. Baiklah, silakan kepada Adelisa. Baik, terima kasih, Bu. Organ tambahan dari sistem pencernaan yaitu lidah, Bu. Benar. Apakah ada lagi yang ingin menambahkan kepada Nur Humaira? Dipersilahkan. Terima kasih, Bu. Yang saya tahu, organ tambahan yang lain itu ada kelenjar, Bu. Nah, benar. Apakah mungkin Rena ada tambahan lagi? Terima kasih Nur Humaira. Iya, Bu. Organ tambahannya satu lagi menurut saya gigi, Bu. Benar ya, dijelaskan oleh Rena, ya Rena, Adelisa, dan Nur Humaira. Organ pencernaan itu terdiri atas gigi dan lidah yang terdapat pada rongga mulut. Kemudian ada juga kantung empedu dan kelenjar pencernaan. Hal itu akan dihubungkan kepada saluran pencernaan melalui sebuah saluran. Nantinya kelenjar pencernaan tambahan itu akan memproduksi sekret yang berkontribusi dalam pemecahan bahan makanan, yang mungkin salah satunya contohnya adalah enzim. Jadi yang menjadi bagian dari organ pencernaan tambahan itu seperti yang dijelaskan yang telah disebutkan teman-temannya tadi, mulai dari gigi,
lidah, kantung empedu, dan beberapa kelenjar pencernaan seperti kelenjar ludah, hati, dan pankreas. Nanti kelenjar-kelenjar itu ada terdapat enzim. Misalnya kalau misalnya di kelenjar ludah, Anda semua nanti tahu ada namanya itu enzim petialin atau amilum. Kemudian di hati akan menghasilkan empedu, dan selanjutnya di pankreas nanti ada itu 3 buah, ada 2 buah enzim dan 1 asam lambung atau HCl. Nah, selanjutnya mari kita masuk ke materi kedua, yaitu mengenai proses mencerna makanan. Nah, dari gambar yang telah Ibu paparkan, apakah ada yang tahu untuk gambar yang pertama itu adalah gambar dari organ apa? Mungkin bisa di raise hand di fitur Zoom-nya. Menurut Anda semua, yang gambar di sebelah kiri itu adalah organ dari, mungkin ya, yang sedang raise hand, Rena ingin memberikan tanggapannya. Izin menjawab, Bu. Yang sebelah kiri itu mulut, Bu. Organ mulut, Bu. Ya, benar ya. Ini adalah organ dari mulut. Kemudian yang di sebelah kanan ada yang tahu itu organ apa? Ada yang mau jawab? Kerongkongan, Bu. Kerongkongan, Bu. Ya, benar ya, Reza. Selanjut, kerongkongan ini juga biasa disebut esofagus ya, Nanda semua. Nah, untuk gambar sebelah kiri, ada yang mau jawab? Rena lagi. Lambung, Bu. Lambung. Izin menjawab, Bu. Yang sebelah Ya, kiri itu lambung, Bu. lambung. Ya, benar ya, Reza sama Rena. Yang lain mana suaranya nih? Yang sebelah kanan apa itu, Nur Humaira? Usus halus, Bu. Ya, benar ya. Nah, selanjutnya. Udah ada tulisannya. Gue lupa ngedit. Itu adalah usus besar. Nah, yang sebelah kanan itu adalah rektum dan anus. Usus besar itu biasa disebut kolon. Nah, rektum itu adalah bagian yang di atas, atau biasanya kalau misalnya Anda mau BAB atau ya BAB, nah bagian sanalah tempat di mana feses itu disimpan untuk sementara. Kemudian nantinya ada namanya alat atau otot. Maaf, itu adalah otot yang disebut sphincter. Otot sphincter itulah yang akan menutup dan membuka bagian rektum agar feses itu bisa keluar dari rektum dan menuju anus. Nah, selanjutnya mari kita masuk kepada proses-proses pencernaannya. Tadi kan udah ada 6 bagian dari organ-organ yang berkontribusi terhadap proses pencernaan Anda semua. Yang pertama itu mulai dari mulut. Nah, di mulut itu terjadi 2 buah proses pencernaan. Ada yang tahu? Mungkin Adelisa ingin memberikan pendapatnya? Bu. Izin, Bu. Siapa tuh, Dini? Silakan, Dini. Tapi izin on cam ya, Bu. Jaringan kurang bersahabat, Bu. Tidak apa. Jadi di mulut itu terjadi 2 pencernaan, Bu, yaitu pencernaan mekanik. Pencernaan mekanik ini dibantu oleh gigi. Kemudian pencernaan kimiawi. Kimiawi itu kan berarti dibantu oleh enzim-enzim, Bu. Pada mulut itu dibantu oleh enzim petialin, Bu, yang terdapat pada air ludah. Yang saya kembalikan kepada Ibu. Ya, benar sekali ya. Jawaban Dini sangatlah lengkap. Nah, untuk di mulut ada 2 pencernaan seperti yang dijelaskan Dini, mulai dari mekanik dan kimiawi. Untuk mekanik itu adalah proses pengunyahan makanan oleh gigi. Nah, untuk gigi itu ada 3 macam. Yang pertama gigi seri, gigi taring, dan gigi geraham. Nah, tadi kan, menurut Anda semua, untuk gigi seri itu digunakan untuk apa saat pengunyahan makanan?
Mungkin ada yang ingin memberikan pendapatnya, silakan di raise hand dulu tangannya, biar tidak tawuran menjawabnya. Gigi seri apa fungsinya? Dan tahu atau mau Ibu tunjuk? Gigi seri apa gunanya? Ayo loh. Udah sering pakai waktu makan tapi lupa itu gunanya apa? Ayo loh. Untuk Ini yang menghancurkan makanan, Bu. itu salah fungsinya itu Reza. Itu gigi geraham itu fungsinya. Oh, Ayo loh, gigi seri. Ya bantu Rezanya. Ini yang off cam. Apa tuh? Rena. Apa tuh jawabannya Rena? Apa guna gigi seri? Izin menjawab, Bu. Ya. Gigi seri itu gunanya untuk memotong makanan, Bu. Nah, Menurut Ena, Bu. Terima kasih, Bu. sama. Ya benar ya. Pendapat dari Rena tadi itu gigi seri itu untuk memotong makanan. Karena dia kan di bagian depan itu. Jangan lupa ya fungsi gigi-giginya. Masa makan tapi lupa fungsi giginya. Nah, gigi taring itu bentuknya kan runcing tuh, dia untuk mengoyak makanan. Jadi nanti kalau misalnya Anda semua makan daging, nah bagian gigi itulah yang bakalan mengoyak daging dari tulangnya, kan karena dia keras jadi dikoyak oleh gigi taring. Kemudian gigi geraham, nah, itu baru yang dijawab oleh Reza tadi. Gigi geraham tadi itu untuk mengunyah makanan. Bagian gigi geraham inilah yang akan menghancurkan makanan secara menjadi partikel lebih yang kecil. Nah, kemudian untuk kimiawi, betul ya, yang dijelaskan Dini tadi itu ada enzim. Nah, enzim di dalamnya itu adalah pitialin. Pitialin itu mungkin bisa juga disebut amilum. Nah, dia itu nanti akan mengubah disakarida menjadi monosakarida. Nah, selain itu di dalam untuk pencernaan kimiawi, juga terdapat air ludah seperti yang dijelaskan oleh Dini. Nah, air ludah itu akan membantu makanan menjadi mudah untuk dicerna dimasukkan ke dalam kerongkongan. Nah, selanjutnya yaitu kerongkongan. Kerongkongan itu atau biasa disebut esofagus. Kerongkongan itu merupakan bagian dari mulut yang hanya sebagai tempat lalu atau tempat lewat bagi si makanan. Nah, nanti di dalam kerongkongan itu terdapat epiglotis. Nah, dari Anda semua ada yang tahu apa guna dari epiglotis itu? Kalau ada yang tahu silakan di raise hand. Nah, ya silakan. Siapa itu? Dini. Saya, Bu. Oh, Dini. Dini udah Ya. tadi ya. Yang lain lah. Ibu mau dengar suara yang lain. Oke, Bu. Nah, nanti kalau nggak ada yang mau jawab lagi baru Ibu tunjuk lagi Dini ya. Bu mau dengar suara Adelisa lah. Apa guna epiglotis Adelisa? Sebagai katup, Bu. Ya, katup apa tuh? Antara faring dan? faring dan laring, Bu. Nah, benar. Nah, epiglotis itu adalah sebuah katup yang membatasi antara laring dan faring. Jadi di dalam leher kita itu ada dua bagian organ, yaitu yang pertama tenggorokan dan kerongkongan, atau biasa disebut nanti itu ada faring, laring, esofagus. Nah, si epiglotis inilah yang akan membuka dan menutup saluran untuk menuju ke tenggorokan dan kerongkongan. Kalau kerongkongan itu kan berarti kan untuk masuknya makanan, sedangkan tenggorokan itu untuk udara masuk kepada paru-paru. Untuk pernapasan dia ya. Nah, organ selanjutnya yaitu lambung. Lambung itu di dalam lambung itu ada pula dua pencernaan. Ada pencernaan mekanik dan kimiawi. Ada yang tahu apa aja proses kimiawi di dalam lambung? Tadi kan udah Ibu notice tadi tuh ada 2 buah enzim dan 1 asam lambung. Apa aja enzim yang ada di dalam lambung? Mungkin ada yang mau memberikan tanggapan, silakan di raise hand dulu. Enzim yang terdapat pada lambung.
Ya, pada Sukri ya, dipersilahkan. Baik Bu, izin menjawab. Salah satunya itu ada lipase, renin, terus ada juga Bu HCl namanya Bu. Ya, Sampai Bu. makasih ya Sukri. Ya, betul ya yang dijelaskan oleh Sukri. Namun untuk lipase itu biasanya lebih tepat kepada usus halus ya. Kalau untuk lambung itu biasanya ada yang disebut enzim renin. Renin itu adalah enzim yang digunakan untuk mengubah kasein susu. Cuman kalau renin itu hanya ada saat kita bayi karena enzim renin itu digunakan untuk mencerna ASI. Jadi kalau misalnya udah dewasa, jadi enzim renin itu jarang digunakan karena ya mungkin nggak mungkin lah Ananda udah besar masih minum ASI gitu kan, pasti minumnya susu yang lain. Nah, kalau susu yang lain itu beda nanti enzim yang mencernanya. Kemudian yang kedua, ada enzim pepsin. Kemudian yang dijelaskan oleh oleh Sukri tadi ya, itu adalah HCl atau asam lambung. Nah, kemudian organ selanjutnya yaitu usus halus. Di usus halus itu ada duodenum, jejunum, ileum. Duodenum itu duodenum dan ileum itu digunakan untuk menyaring atau menyerap sari makanan, sedangkan jejunum itu atau 12 jari melakukan proses-proses pencernaan yang dibantu oleh secara kimiawi oleh enzim. Nah, itu untuk protein berubah menjadi asam amino. Kemudian kalau lipase itu karena lipid kan lipase. Jadi itu tuh adalah enzim yang mencerna lemak menjadi asam lemak atau gliserol. Nanti Ananda ketahui nama lainnya. Nah, di usus besar itu atau biasa disebut kolon, yaitu ada banyak tuh bagiannya. Di kolon itu ada 4 bagian. Yang pertama tuh ascendent. Ascendent itu bagian yang sebelah kiri, yang ke atas itu ya. Terus nanti transversum, nanti yang mendatar. Kemudian descendant yang ke bawah. Kemudian sigmoid yang dekat kepada rektum. Di usus besar itu akan ada bakteri E. coli. Nanti di bakteri E. coli itu dia akan membantu pembusukan makanan di dalam usus besar. Kemudian yang terakhir adalah rektum dan anus. Seperti yang ada di gambar, rektum itu adalah bagian yang di atas. Nah, nanti di rektum itu, kalau misalnya ada feses, dia akan dibantu oleh otot sphincter untuk agar feses itu bisa keluar dari anus. Nah, kemudian di rektum itu juga ada sebuah sinyal yang memberikan sinyal kepada otak untuk kita melakukan BAB. Nah, kemudian untuk anus itu tempat keluarnya feses. Jadi singkatnya adalah proses untuk yang pertama itu ada di mulut, yang mekanik menggunakan gigi dan kimiawinya menggunakan air ludah dan enzim. Lalu yang kedua kerongkongan, adanya gerakan peristaltik untuk mendorong makanan ke lambung. Kemudian juga ada epiglotis yang membagi antara kerongkongan dan tenggorokan. Kemudian ada yang ketiga lambung. Maka ya ada mekanik dan kimiawi juga. Kalau mekaniknya gerakan peristaltik. Gerakan peristaltik itu gerakan meremas-remas makanan ya. Jadi misalnya makanan yang ukurannya masih besar, nanti akan dilakukan proses gerakan peristaltik hingga dia itu akan menjadi komponen yang lebih kecil. Kemudian yang kimiawinya juga ada enzim dan asam lambung. Lalu usus halus hanya terjadi kimiawi dengan bantuan enzim. Nah, di usus halus itu juga bisa dibantu oleh enzim lain dari si pankreas. Jadi pankreas itu ada pula enzim 3 buah. Nah, kemudian ditambahkan pula empedu dari si hati untuk sebagai pembasmi racun gitu kan. Nah, untuk usus besar itu tuh ada gerakan peristaltik karena kan dia untuk biar makanan itu keluar dari atau feses itu keluar dari usus halus dan usus besar kemudian masuk kepada rektum dan anus. Nah, untuk rektum itu seperti yang gue jelaskan dia sebagai pemberi sinyal BAB dan tempat
Sementara penyimpanan feses dan kemudian anus itu adalah bagian akhir dari pencernaan. Nah, sampai di sini apakah ada yang ingin ditanyakan mengenai organ-organ ataupun proses pencernaannya? Jikalau ada, silakan raise hand. Tidak ada ya? Kalau gitu, Ibu yang akan bertanya ya. Boleh kan? Sepertinya cukup, Bu. Oke. Boleh, Bu. Rena mau bertanya karena raise hand? Halo Rena. Ya Bu, izin bertanya Bu. Ya, silakan Rena. Mengenai usus besar itu Bu, kan Ya, kalau organ usus besar itu dia dapat memasukkan makanan kan Bu. ya. Nah, pertanyaan dari Rena tuh Bu, bagaimanakah caranya tuh bisa begitu dia Bu? Makasih Bu. Nah, berarti pertanyaan Rena, kenapa usus besar bisa membusukkan makanan ya? Memasukkan makanan ya Bu. Nah, ya. Ada yang tahu Anda yang lain? Kenapa bisa usus besar itu Saya membusukkan makanan? izin menjawab, Bu. Ya, kepada Dini, dipersilakan. Baik, Bu. Saya izin menjawab ya, Bu. Maaf nanti kalau salah ya, Bu. Karena saya masih belajar juga. Menurut Apa-apa. saya, di usus besar itu dapat membusukkan makanan karena dibantu oleh bakteri, Bu. Karena di usus besar itu kan banyak bakteri kan, Bu. Salah satunya bakteri E. coli kan, Escherichia coli yang bisa untuk proses pembusukan makanan. Sekian, Bu. Saya kembalikan kepada Ibu. Ya, terima kasih kepada Dini. Jawaban Dini sangat lengkap. Nah, jadi untuk pertanyaan Rena tadi, kenapa sih usus besar itu bisa membusukkan makanan? Karena adanya bakteri seperti yang dijelaskan oleh Dini. Salah satunya itu adalah Escherichia coli atau biasa disingkat E. coli. Nah, E. coli itulah yang akan membantu usus besar dalam melakukan pembusukan makanan. Nanti pembusukan makanan itulah yang akan menjadi sebuah feses. Nah, Ibu, karena muncullah pertanyaan yang ingin Ibu tanyakan. Untuk Anda semua, bagi yang bisa menjawab akan mendapatkan nilai plus ya. Pertanyaan Ibu adalah, usus besar tadi ada bakteri, salah satunya adalah Escherichia coli atau E. coli. Nah, kalau misalnya E. coli tadi itu banyak di dalam tubuh manusia, apa yang terjadi? Bagi yang bisa menjawab, silakan di raise hand. Mungkin kepada Adelisa, silakan. Baik Ibu, menurut saya kalau E. coli itu banyak terkandung di dalam tubuh, maka akan terjadi infeksi di saluran pencernaan, Bu. Betul ya. Sekian. Apakah ada lagi yang ingin menambahkan? Izin bertanya juga, Bu, dari pertanyaan Ibu, boleh, Bu? Sebentar ya, Dini. Mungkin Reza mau menambahkan jawaban? Baik, Bu. Menurut saya, Bu, selain dia bisa menyebabkan infeksi terhadap saluran pencernaan, Bu, dia juga bisa berkaitan kepada sistem ini, Bu. Sistem urinaria atau dia dapat menyebabkan infeksi saluran kemih, Bu. Menurut saya seperti itu. Ya, benar ya yang dijelaskan oleh Adelisa dan Reza tadi. Mungkin kita kembalikan ke Dini, apa yang mau ditanyakan, Nak? Ketika kita minum Yakult itu kan, Bu, kan itu mengandung bakteri E. coli kan, Bu? Iya sih, E. coli nggak salah. Pada Yakult, Bu. Ya. Kalau Jadi, terlalu banyak minum Yakult itu berbahaya juga ya, Bu. Makanya Yakult itu tidak ada ukuran besarnya gitu, Bu. Karena dalam satu Yakult itu banyak bakteri E. coli-nya, Bu. Berarti karena itu ya, Bu, ukurannya kecil. Jadi berarti pertanyaan Dini, kenapa
Baiklah, kita lanjutkan diskusi kita tadi ya, Nanda semua. Mohon maaf sebelumnya masalah yang tadi karena Zoom Ibu tidak pro ya. Nah, untuk pertanyaan Dini tadi, biar Ibu ulang ya. Pertanyaan Dini tadi kan di Yakult tadi, kata Dini ada namanya bakteri E. coli. Nah, karena Yakult itu ukurannya kecil, di dalamnya itu terdapat banyak bakteri, salah satunya disebutkan oleh Dini adalah E. coli. Nah, kenapa mengapa Yakult itu diproduksi dalam ukuran kecil? Apakah karena di dalamnya itu banyak bakteri, jadi dikonsumsi hanya dalam ukuran kecil saja? Nah, menurut Anda semua yang ingin menjawab atau mengetahui mengapa si Yakult itu hanya ukurannya ya gelas kecil aja, nggak ada yang ukuran besarnya. Mungkin ada yang ingin memberikan tanggapan terhadap kenapa desain minuman Yakult itu hanya kecil saja, nggak ada yang besar. Silakan di raise hand. Kenapa? Menurut saya Bu, Reza Bu, Pada Reza, dipersilakan. kenapa minuman Yakult itu didesain kecil Bu? Seperti terkait dengan pertanyaan Ibu tadi, kalau kita di dalam tubuh kita tuh terlalu banyak bakteri E. coli-nya Bu, nanti bisa menyebabkan infeksi saluran pencernaan dan saluran kemih Bu. Jadi makanya minuman Yakult itu disesuaikan dengan kebutuhan aja Bu, biar nggak terlalu berlebih dan tidak terlalu kurang gitu. Menurut saya seperti itu Bu. Mungkin ada lagi tambahan, tadi Ibu lihat Adelisa meraise hand. Ya, kepada Adelisa dipersilakan. Baik Ibu, izin memberikan tanggapan dari pertanyaan Dini. Tadi kan Dini menyebutkan bahwa di Yakult itu mengandung bakteri E. coli, tapi setahu saya kalau di Yakult itu bukan mengandung bakteri E. coli, tapi mengandung bakteri Lactobacillus, di mana bakteri itu dia sudah dilemahkan, jadi memang berfungsi untuk memperlancar pencernaan. Tapi kalau karena kata Dini tadi mengandung E. coli, jika makanan itu mengandung E. coli, kalau menurut saya nanti bisa terjadi diare. Jadi sebenarnya bukan, kalau menurut saya bukan E. coli ya Bu, tapi bakteri Lactobacillus gitu Bu. Ada dua tanggapan nih. Mungkin ada yang mau nambahin lagi? Atau membenarkan pernyataan Ade di dalam Yakult hanya ada bakteri Lactobacillus saja, atau membenarkan menambahkan tanggapan kenapa Yakult itu ukurannya kecil aja. Gimana? Nanti semua? Atau cukup tambahannya? Cukup. Setuju Bu sama kawan-kawan. Setuju. Setuju. Gimana nih Supri? Di E. coli, bakteri E. coli ada di Yakult atau tidak? Menurut Supri gimana? Nah, baik Bu, menurut saya bakteri E. coli itu juga ada di dalam sistem pencernaan kita, khususnya di usus besar Bu. Ya. Jadi kalau si Yakult itu dibuat dalam ukuran kecil kayak yang dikatakan Reza tadi Bu, memang porsinya per hari itu sebanyak itu aja yang bisa kita konsumsi baiknya. Karena kan bakteri dalam jumlah besar seperti yang dikatakan Adik tadi akan menyebabkan diare dan beberapa penyakit pencernaan lainnya juga. Jadi harus ukurannya itu harus pas saja Bu. Begitu Bu. Ya. Terima kasih Supri. Apakah ada lagi tambahan Anda semua? Mungkin kepada Rena. Dipersilakan tambahannya lagi. Baik Bu, izin menambahkan Bu. Jadi Bu, Ena cari di Google kan Bu, bingung Ya. juga Bu. Jadi katanya kandungan di Yakult itu adanya Lactobacillus Bu. Jadi E. coli-nya nggak ada Bu kalau di Google Bu. Di Google ya. Terus katanya sistem pencernaan yang tidak sehat itu bisa memicu terjadinya infeksi karena adanya peran dari bakteri jahat seperti Escherichia coli itu Bu.
Makanya untuk menghindari infeksi kuman yang membahayakan kesehatan pencernaan tuh kita diandalkan untuk meminum probiotik seperti Yakult yang dimungkinkan dapat yang bermanfaat gitu Bu, karena adanya kandungan bakteri baik Lactobacillus cereus itu di dalam Yakult Bu. Gitu Bu. Makasih Bu. Sama-sama ya Rena. Baiklah, terima kasih kepada Anda semua yang telah memberikan pendapatnya untuk pertanyaan Dini. Tadi pertanyaan Dini adalah apakah di dalam Yakult ada Escherichia coli atau bakteri Escherichia coli. Escherichia coli itu kan untuk melancarkan proses pencernaan manusia pada usus besar. Nah, untuk negatifnya apabila Escherichia coli itu telah dijelaskan oleh Reza, Adelisa, dan teman-teman yang lain adalah apabila berlebihan di dalam tubuh dia akan mengakibatkan diare. Jadi untuk apakah Escherichia coli itu ada di Yakult atau tidak? Tentu saja tidak, karena kalau misalnya Ananda kan mengkonsumsi Yakult itu kan bisa kayak satu kali untuk 1 minggu, atau kadang kalau pengennya 1 kali dalam 3 hari gitu kan. Kalau misalnya Ananda mengkonsumsi Escherichia coli itu berlebihan, maka akan mengakibatkan tidak baik untuk kesehatan Ananda. Jadi seperti yang dijelaskan oleh Adelisa tadi, yang ada itu Lactobacillus. Jadi untuk Escherichia coli itu tidak ada. Meskipun di dalam Yakult itu banyak bakteri-bakteri lainnya. Namun kan di dalam Yakult itu sudah dinyatakan pada iklannya itu atau yang mereka kasih pemberitahuan di produknya bahwa Yakult itu hanya ada bakteri yang baik-baik saja. Sedangkan Escherichia coli kan kalau misalnya berlebihan dia tidak baik untuk tubuh. Jadi untuk pertanyaan Didi, apakah Escherichia coli tidak ada di dalam Yakult atau tidak? Jawabannya tidak. Yang ada itu adalah Lactobacillus. Bagaimana Dini atas jawaban dari Ibu dan teman-temannya? Baik Bu, terima kasih atas jawaban Ibu dan dari teman-teman. Insya Allah saya sudah dapat memahaminya. Kembalikan kepada. Baiklah. Terima kasih Dini dan terima kasih kepada Anda semua yang sudah berpartisipasi untuk menjawab pertanyaan Dini. Baiklah, untuk sesi terakhir yaitu sesi diskusi. Di sini Ibu akan membagi Ananda semua menjadi 2 kelompok untuk menjawab 3 pertanyaan yang telah Ibu buat. Untuk kelompok 1 terdiri atas Rena Rofifa Sabrina, kemudian Dini Febrianisa, dan Supriya Fatimah Nur. Untuk kelompok 2 terdiri atas Adilisa Altatri, Nur Humaira, dan Reza Febrina. Nah, untuk pertanyaan pertama yaitu diskusikan dengan anggota kelompokmu. Yang pertama, mengapa ketika kita makan sambil berbicara bisa mengakibatkan tersedak? Bahkan nanti makanan yang kita makan itu akan keluar dari hidung. Untuk pertanyaan pertama, sudah dicatat? Atau Sudah, nanti saya kirim di grup lagi ya. Kalau misalnya Ananda ragu, Ibu kirim dalam bentuk Word ya. Ibu. Lalu untuk pertanyaan yang kedua, kemukakan pendapat Ananda mengenai kenapa seseorang bisa mual dan muntah. Dan untuk pertanyaan terakhir yaitu kemukakan pendapat Ananda mengenai mengapa harus mengunyah makanan sebanyak 32 kali. Nah, ketiga pertanyaan telah Ibu sediakan. Ibu akan membagi Ananda menjadi beberapa grup di break room-nya. Ibu sudah membuatnya dalam bentuk. Silakan dipilih saja break room-nya untuk kelompok 1 di room 1 dan kelompok 2 di room 2. Apakah bisa, Nanda? Silakan join langsung saja. Untuk kelompok 1 di room 1, kelompok 2 di room 2. Kelompok 1 sudah ada Dini Febrianisa masuk bersama Sukriya, kemudian kelompok 2 Desa Atarti. Untuk teman-temannya silakan disuruh kembali masuk ke dalam Zoom yang terkendala jaringan tadi. Untuk diskusinya silahkan Ananda semua
berdiskusi selama 30 menit. Baiklah, Ibu tunggu selama 30 menit. Silakan Anda semua berdiskusi dengan anggota kelompoknya dan nantinya kelompoknya akan Ibu tarik kembali ke main course ketika telah selesai melaksanakan diskusi. Baiklah, untuk kelompok 1 bagaimana diskusinya? Aman? Aman, Bu. Ini mana anggotanya satu lagi? Terkendala jaringan kah? Iya, Bu. Mungkin kendala jaringan soalnya hujan, Bu. Oh, oke. Nanti kalau udah 30 menit, Ibu tarik kembali ya ke main course. Baik, Bu. Baiklah, apakah semua anggota kelompok telah kembali ke main session? Halo? Sudah, Bu. Oke. Waktu telah selesai 30 menit, kita lanjutkan mengenai diskusi untuk 3 pertanyaan tadi. Apakah kedua kelompok telah mendapatkan jawaban mengenai pertanyaan yang pertama? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Mantap, pintar anak Ibu semuanya. Mungkin siapa yang mau memberikan jawaban pertama? Kelompok 1 atau kelompok 2? Kelompok 2, Bu. Kelompok 1, Bu. Kelompok 1, Bu. Oh. Oke, Kelompok Reza 2 tadi duluan ya. Mungkin kepada Reza sebagai perwakilan kelompok 2 mau jawab? Kalau menurut kelompok kami, Bu, Ya. karena saat berbicara dan hendak menelan makanan itu epiglotis tidak akan menutup laring. Sekian. Betul. Mungkin kelompok 1 ada tambahan dari jawaban kelompok 2? Iya, Bu, hampir sama kayak yang dibilang kelompok 1, Bu. Jadi kan pada saat kita tersedak itu kan, Bu, kan ada katup epiglotis itu, Bu, antara faring dan laring. Nah, karena mungkin kita berbicara saat makan, nah epiglotis ini tidak menutup, Bu, sehingga makanan masuk ke dalam saluran faring, Bu. Faring itu kan untuk bernapas kan, Bu. Kalau laring kan untuk makanan. Nah, karena itu maka makanan bercampur dengan udara dan kita pun tersedak, Bu. Mungkin sekian, Bu. Saya kembalikan kepada Ibu. Ya. Terima kasih Dini tambahannya. Mungkin Rena mau menambahkan? Baik, Bu. Terima kasih, Bu, untuk kesempatannya. Ini izin menambahkan, Bu. Ya. Selain yang dijawab oleh Dini dan Reza tadi juga bisa karena masuknya cairan atau benda padat ke dalam saluran pernafasan tersebut, Bu. Seperti masuknya makanan ke tenggorokan, Bu. Terima kasih, Bu. Sama Rena. Oke. Ada lagi yang mau menambahkan jawaban dari untuk pertanyaan pertama kita? Yang telah dijawab oleh Reza, Dini, dan Rena dengan jawaban yang bagus. Mungkin ada lagi yang lebih tahu jawaban yang mantap dari teman-temannya. Dipersilahkan, raise hand. Gimana? Apakah cukup dari jawaban Reza, Dini, dan Rena? Halo, halo. Sepertinya cukup, Bu. Oke. Baiklah, untuk pertanyaan pertama. Benar ya yang dijawab oleh kelompok perwakilan dari kelompok 1 yaitu Dini dan Rena, kemudian perwakilan dari kelompok 2 yaitu Reza. Mengapa ketika kita makan sambil berbicara bisa mengakibatkan tersedak, bahkan nanti makanan yang kita makan itu keluar dari hidung. Nah, tadi betul ya yang dijabarkan oleh teman-temannya, inti dari kenapa kita bisa tersedak itu adalah ada katup epiglotis yang ada di leher kita itu menutup dan membuka bagian dari faring dan laring.
itu mengalami error gitu kan, sama kayak misalnya di laptop kalau misalnya Ananda semua terlalu memberikan perintah yang banyak jadi error laptopnya dan tegang. Nah, itulah yang terjadi saat kita tersedak kepada si epiglottis. Jadi saat kita tersedak itu epiglottisnya itu mengalami kebingungan. Kenapa dia bingung? Karena misalnya kan Ananda berbicara tuh. Kalau berbicara itu kan berhubungan dengan laring kan. Laring kan ada pita suara. Makanya kan nanti kan pita suara itu kenapa berbunyi? Karena dia itu ada udara yang masuk dari mulut ke dalam laring. Makanya kita bisa bersuara. Makanya si pita suara itu berbunyi. Nah, kalau faring itu tempat mencerna makanan kan. Nah, saat Ananda berbicara dan makan secara bersamaan, nanti si epiglottisnya itu bingung kan, mau melakukan yang mana dulu, mau memasukkan udaranya dulu untuk ke laring atau untuk memasukkan makanan ke faring. Makanya Ananda semua itu bisa tersedak. Jadi makanya orang tua kita itu selalu mengingatkan kita kalau saat makan itu nggak boleh ngomong. Nanti ya takutnya itu kan anak-anak tersedak. Misalnya kayak mungkin ada anak-anak ibu yang pernah nyobain kayak lagi makan tuh tiba-tiba masuk ke hidung kan panas hidungnya tuh. Nah, itu tuh lah yang terjadi saat kita tersedak. Jadi si epiglottis atau katup yang ada di leher kita itu mengalami kebingungan. Dia mau memasukkan udara ke laring atau makanan ke faring. Nah, apakah tak paham dengan yang telah Ibu jelaskan? Atau ada pertanyaan? Paham, Bu. Nah, untuk pertanyaan kedua, kemukakan pendapat Ananda mengenai kenapa seseorang bisa mual dan muntah. Nah, siapa yang ingin kelompok mana yang ingin mengemukakan pendapatnya mengenai pertanyaan kedua? Kelompok 1, Bu. Oke, kelompok 1 boleh, Bu. dipersilakan. Baik, Ibu. Saya dari perwakilan kelompok 1 mencoba menjawab pertanyaan dari Ibu. Pertanyaan, kenapa seseorang bisa mual dan muntah? Nah, ini salah satunya bisa disebabkan karena produksi HCl dalam lambung itu meningkat, Ibu. Kan kalau kita tidak makan itu kan produksi HCl meningkat. Nah, akibat produksi HCl yang meningkat ini, maka lambung akan menjadi asam dan timbullah rasa mual akibat produksi HCl tersebut, Ibu. Dan kita kembalikan kepada Ibu. Oke, terima kasih atas jawabannya Dini sebagai perwakilan dari kelompok 1. Bagaimana untuk Ananda kelompok 2? Ada tambahan dari jawaban Dini? Kelompok 2 Adelisa, Nur Humaira, dan Reza. Lalu Reza, Nur Humaira. Gimana jawaban dari kelompok 2? Ya, kelompok 2 ya. Ya. Atau setuju dengan jawaban dari Dini? Ya, Reza tadi bersuara. Atau mau ditambah atau mau ditolong sama Mei sebagai anggota kelompoknya? Halo. Bu, bisa ulangi pertanyaan yang kembali, Bu? Pertanyaannya adalah kemukakan pendapat Ananda mengenai kenapa seseorang bisa mual dan muntah. Kenapa bisa mual? Kami sependapat, Bu, dengan jawabannya kelompok 1. Kenapa kita bisa muntah? Karena produksi dari zat apa namanya, Bu? Zat HCl itu, Bu, asam lambung itu meningkat sehingga dapat menyebabkan kita tuh mual-mual, Bu. Apa namanya, Bu? Kurang lebih seperti itu, Bu. Baiklah. Terima kasih atas jawaban dari kelompok 1 dan kelompok 2. Berarti intinya tadi kenapa seseorang itu bisa mual atau muntah, yaitu yang pertama Ananda semua menyatakan bahwa kandungan HCl di dalam lambung itu banyak. Benar ya? Kalau kandungan HCl banyak itu
akan mengakibatkan Ananda semua mual dan muntah. Dari HCl itu akan terjadi sebuah tekanan di dalam perut Ananda. Nah, tekanan itu akan menyebabkan hal buruk ke dalam tubuh Ananda sehingga akan memberikan sinyal ke otak sehingga terjadilah mual dan muntah tadi. Ini jawabannya benar ya, karena kandungan HCl yang tinggi serta terjadinya tekanan di dalam tubuh. Nah, untuk pertanyaan ketiga, pertanyaan terakhir. Kemukakan pendapat Ananda mengenai mengapa harus mengunyah makanan sebanyak 32 kali. Siapa yang mau memberikan jawaban terlebih dahulu? Kelompok 1 atau kelompok 2? Kelompok 1, Bu. Oke, kelompok 1. Siapa yang mau memberikan pendapatnya? Pendapat kelompoknya? Saya, Bu. Kelompok Dini siapa lagi? Rena, Bu. Rena dan Sukri ya. Iya, Bu. Mungkin teman-teman yang lain mau jawab karena Dini dari tadi kan udah jawab tuh. Walaupun itu jawaban kelompok, Ibu mau dengar suara teman-teman yang lain. Ayo dipanggil temannya Dini. Silakan, Boleh, Bu. Sukria, Rena. Nah, Rena, Bu, mau jawab. oke. Rena, apa jawaban dari kelompoknya mengenai mengapa harus mengunyah makanan sebanyak 32 kali? Baik, Bu. Menurut kelompok kami, Bu, dengan mengunyah makanan 32 kali itu, Bu, makanan akan menyimpan ketika makanan tersebut karena udah hancur, Bu, jadi makanan tersebut akan tersimpan dan dalamnya ada berbagai enzim dan proses penghancuran makanannya itu akan terus berlanjut, Bu. Jadi nanti hasilnya kita bisa tetap kenyang dalam waktu yang cukup lama. Terus selain itu juga usus kecil akan mudah menyerap nutrisi dari makanan tersebut, Bu. Dan saat makanan yang dikunyah itu masuk ke usus kecil dan bercampur dengan berbagai enzim penghancur, itu sangat dibutuhkan, Bu, jika dikunyah sebanyak 32 kali, Bu. Gitu, Bu. Sekian dari jawaban saya, dikembalikan, Bu. Oke. Bagus ya. Jawaban dari kelompok 1. Mungkin kelompok 2 ada tambahan untuk pertanyaan nomor 3. Izin menambahkan, Bu. Baik, dipersilakan kepada Nur Humaira. Sedikit menambahkan, Bu. Dengan mengunyah, maka makanan itu akan dihancurkan dan bercampur dengan air liur di dalam mulut, Bu. Nah, makanan yang sudah dihancurkan ini akan masuk ke dalam kerongkongan. Selain itu, makanan yang masuk ke kerongkongan ini sudah dihancurkan. Nah, kenapa mengunyah makanan itu harus sebanyak 32 kali? Karena semakin banyak makanan itu dikunyah, maka makanan akan semakin hancur, Bu, sehingga akan membantu si kerongkongan ini agar lebih mudah mendorong makanan tersebut ke sistem pencernaan berikutnya, Bu. Mungkin sekian tambahan dari saya, Bu. Saya kembalikan kepada Ibu. Oke, mantap jawaban anak Ibu, pintar semuanya. Kita pasti plus nanti. Nah, baiklah, terima kasih atas jawaban dari kelompok Nur Humaira. Kelompok berapa tadi, Nak? Kelompok 2, Bu. Oke. Baik, terima kasih ya. Nah, terima kasih atas jawaban dari kelompok 1 dan 2. Jawaban dari kedua kelompok itu sudah bagus dan lengkap sekali. Mungkin gagasannya itu, mengapa kita harus mengunyah makanan sebanyak 32 kali, benar ya, telah Ananda jawab semuanya. Yaitu yang pertama, agar makanan yang kita cerna itu mudah untuk dicerna lagi oleh organ-organ di dalam tubuh kita. Misalnya kalau misalnya Ananda mengunyah makanan sebanyak 32 kali, maka si makanan yang berukuran besar akan menjadi berukuran kecil. Sehingga nanti saat dia masuk ke dalam faring,
esofagus, dia itu nanti akan mudah masuk ke dalamnya karena kan saluran faring itu nggak terlalu besar. Jadi kalau misalnya nggak 32 kali dia mengunyah, nanti susah dia masuk ke dalam kan, nanti bisa pula nanti keselek pula Ananda semua karena ukuran makanan itu lebih besar daripada ukuran si faringnya tadi. Kemudian selain itu agar tidak benar yang dijelaskan oleh kelompok 1 atau 2 tadi ya, Ibu, lupa pula. Nah, yaitu tentang nantinya kan ada beberapa organ pencernaan yang akan menyerap nutrisi dari si makanan tadi itu. Jadi kalau misalnya ukurannya besar, misalnya kayak di lambung, nanti susah si lambungnya itu untuk mengolah si makanan tadi dalam bentuk gerakan peristaltiknya tadi itu. Jadi nanti kalau misalnya dia terlalu berlebihan ukurannya itu besar, nanti kan susah si lambungnya itu untuk menyerap nutrisi yang dari si makanan tadi itu. Jadi nanti si lambungnya itu, dinding lambungnya itu mungkin bisa terluka karena ukuran makanannya itu terlalu besar. Begitu pula selanjutnya di usus halus ataupun usus besar, kemudian rektum dan anus. Baiklah, dengan dinyatakan untuk jawaban kedua kelompok untuk pertanyaan terakhir, maka berakhir pula diskusi kita hari ini. Untuk keaktifan kedua kelompok, kita berikan A+ kepada kedua kelompok terlebih dahulu. Nah, untuk penilaiannya, selamat kepada kelompok 1 karena telah mengikuti diskusi kali ini dengan sangatlah baik, karena bukan hanya satu orang saja yang mengungkapkan pendapatnya, namun pendapat teman anggota kelompok lainnya juga mengikuti memberikan pendapatnya. Nah, untuk evaluasi hari ini, Ibu telah menjelaskan mengenai organ dan proses pencernaan yang terjadi pada manusia. Nah, untuk Ananda semua, apakah ada yang bisa menjelaskan kembali apa saja organ-organ pencernaan manusia? Dipersilakan. Saya izin menjawab, Bu. Dipersilakan kepada Dini. Nah, baik, saya Dini Febrensa akan mencoba menjawab pertanyaan dari Ibu. Apa saja organ-organ sistem pencernaan? Alat-alat pencernaan yang terdiri dari saluran pencernaan dan kelenjar pencernaan. Saluran pencernaan itu terdiri dari mulut, kerongkongan atau esofagus, lambung atau ventriculus, usus halus, usus besar atau kolon, dan anus. Sedangkan kelenjar pencernaan itu terdiri dari air liur atau air ludah atau bisa disebut juga saliva. Kemudian ada lambung, pankreas, dan hati atau hepar. Nah, demikianlah jawaban saya kembalikan kepada Ibu. Terima kasih kepada Dini. Apakah ada lagi yang ingin menambahkan jawaban? Sepertinya tidak ada ya. Kita berikan A+ untuk Dini. Nah, untuk pertanyaan terakhir, apakah ada yang ingin mengungkapkan pendapatnya tentang bagaimana proses pencernaan pada manusia? Saya coba izin menjawab lagi, Bu. Oke, silakan kepada Dini. Urutan proses pencernaan itu terdiri dari 7 proses. Yang pertama yaitu makanan diawali dengan dihancurkan secara mekanik di mulut dengan bantuan gigi dan dicerna secara kimiawi dengan bantuan enzim amilase atau pitialin pada air ludah. Kemudian makanan yang telah halus didorong melewati kerongkongan masuk ke esofagus untuk dibawa ke lambung. Nah, esofagus ini melakukan gerakan peristaltik ke arah lambung. Kemudian di lambung terdapat suatu enzim, yaitu enzim pepsin. Kemudian makanan diteruskan ke usus halus dan terjadi pula proses pencernaan dan penyerapan glukosa, asam amino, dan asam lemak, serta gliserol. Kemudian sisa yang tidak diserap masuk ke usus besar dan diserap airnya dan dibuang zat sisanya. Kemudian sisa pencernaan dikeluarkan melalui anus dalam bentuk feses. Nah, adapun urutan perjalanan yang telah saya sebutkan tadi dapat diringkaskan yaitu dari mulut, esofagus atau kerongkongan, kemudian ke lambung, usus halus, usus besar, dan berakhir di anus sebagai saluran terakhir.
Baiklah, terima kasih kepada Dini atas jawabannya yang sangat lengkap. Untuk evaluasi hari ini kita cukupkan saja. Untuk rangkuman materi sekarang itu mungkin kita rewind lagi, mungkin sedikit rangkumannya cuman itu ya. Untuk sebagai penegasan lagi bahwa proses pencernaan itu melibatkan 6-7 organ pencernaan dan beberapa organ tambahan seperti kelenjar, gigi, dan sebagainya. Jadi proses pencernaan itu harus diingat mulai dari mulut, di dalamnya itu ada pencernaan mekanik dan kimiawi. Kemudian dia masuk ke dalam kerongkongan, nanti di kerongkongan itu ada gerakan peristaltik yang akan nanti makanan akan menuju ke dalam lambung. Di dalam lambung itu ada 2 pula pencernaannya, mulai dari mekanik dan kimiawi. Mekanik sama kayak kerongkongan ada peristaltiknya, dan kimiawi ada enzim serta asam lambung. Kemudian di usus halus hanya ada pencernaan kimiawi. Di situ ada banyak enzim, dia akan mencerna lemak, protein, glukosa, atau karbohidrat. Nah, kemudian masuk dia ke dalam usus besar. Usus besar itu nantinya akan menyerap air dan pembusukan makanan, sehingga makanan yang kita makan tadi itu akan berubah menjadi feses. Nah, kemudian dari si usus besar itu akan feses yang dibentuk akibat pembusukan makanan oleh bakteri E. coli tadi akan melakukan gerakan peristaltik yang menuju kepada rektum. Nanti di rektum itu feses akan dikumpulkan sementara, yang kemudian si rektum ini akan memberikan sinyal kepada otak untuk mengeluarkan feses tersebut melalui anus sebagai bagian akhir dari pencernaan. Mungkin itu saja rangkuman singkat mengenai organ dan proses pencernaan materi kita kali ini. Untuk tugas besok, untuk minggu depan, Ananda semua silakan buatkan sebuah gambar untuk proses pencernaan manusia mulai dari mulut hingga ke anus di dalam buku gambarnya yang ukuran A3. Silakan dikumpulkan minggu depan, boleh diwarnai, boleh tidak, terus dibikin itu tuh organnya apa namanya, dikasih keterangan ya, nanti ditunjuk pakai panah-panah dari mana sampai kemana si makanan tadi itu berproses. Silakan mengerjakan tugasnya. Ibu harapkan Anda semua mengerjakannya dengan baik. Dan untuk hari ini mohon maaf apabila Ibu ada kesalahan. Sekian dari Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jaga kesehatannya dan tetap patuhi protokol kesehatan ya. Waalaikumsalam. Terima kasih banyak, Bu. Sama-sama.